2024 Jemaat GPDI Bethlehem. Kami berterima kasih kepada Bapak Pendeta Yos Hartono yang Tuhan sudah tibakan dengan selamat walaupun berat perjuangan. Berat perjuangan bisa tiba di sini dan pelayanan dari Bapak Pendeta Om Yos Hartono ini di Yogyakarta, ya, di Yogyakarta. Dan malam hari ini kita akan masuk di dalam sesi yang pertama. Untuk itu, mari kita semua bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian. Ebenezer, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Haleluya. Amin. Ebenezer, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Ebenezer, 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 sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Sekali lagi. Ebenezer, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menolong. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur malam hari ini. Kalau kami boleh ada, kami boleh menikmati acara demi acara di dalam Family Camp Jemaat GPDI Bethlehem. Kami berterima kasih Tuhan, Bapak Pendeta Yos Hartono boleh tiba dengan selamat di tempat ini. Kami akan masuk di dalam sesi yang pertama. Firman Tuhan akan disampaikan. Pengajaran akan disampaikan. Kami percaya urapan Roh Kudus turun ke atas hamba-Mu ya Tuhan. Kiranya apa disampaikan itu adalah kehendak daripada Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami mau buka hati kami. Kami mau menerima dengan sukacita. Supaya kami mengerti, kami tidak menjadi seperti orang yang bodoh. Tidak mengerti firman Tuhan. Tetapi kami mau buka hati kami. Dan kami percaya Roh Kudus akan menaungi kami untuk memberikan pengertian. Dan terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini. Kami mau masuk di dalam sesi yang pertama. Kami mau duduk dengan diam. Kami sambut pengajaran firman-Mu malam hari ini dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita yang hadir, mari kita katakan amin. Saya persilakan Bapak Pendeta Yos Hartono. Ada. Sudah ada. Ya.
Mari kita sorakkan dulu salam kita, haleluya. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Senang sekali saya diberi kekuatan, kesempatan, kesehatan yang baik oleh Tuhan. Bisa berkumpul bersama saudara dalam acara istimewa yang saudara selenggarakan hari-hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala juga yang memberi kepercayaan ini untuk saya ambil bagian dalam acara saudara. Terima kasih juga Bapak Ibu Saudara Panitia yang secara khusus ikut sibuk dan juga membantu saya dalam berbagai persiapan sehingga saya bisa ada di tengah saudara. Tuhan memberkati semuanya. Saudara, di sesi pertama ini saya diberi topik mempersiapkan gereja Tuhan yang sempurna. Atau lengkapnya jemaat mempersiapkan gereja Tuhan yang sempurna. Kita clearkan dulu yang pertama. Apa yang dimaksud gereja Tuhan di dalam topik ini? Supaya persepsi kita sama. Tentu gereja Tuhan yang dimaksud dalam topik ini yang harus disempurnakan adalah tentu bukan gereja dalam arti sebuah gedung fisik bangunan. Misalnya gedung gereja Bethlehem Kelapa Gading, bukan itu. Bukan gedung gereja GPDI Ketapang, bukan itu. Ya. Kalau itu mah enggak usah repot-repot, kita sibuk menyempurnakannya. Asal ada uang jadi lebih baik itu mah. Dan juga arti gereja dalam topik ini tentu juga bukan gereja dalam arti institusi kelembagaan organisatoris atau sinodal. Misalnya gereja organisasi GPDI, bukan. Atau gereja sinoda GBI, bukan. Dan sejenisnya, bukan itu. Jadi yang jelas, kita clearkan dulu pengertian gereja yang harus kita arahkan, kita upayakan, kita harapkan, kita doakan juga tentunya menjadi gereja sempurna adalah bukan gereja dalam arti gedung bangunan. Terlepas nilai atau harga bangunan gedung itu berapa miliar. Bukan itu. Dan juga bukan gereja dalam arti tadi saya katakan sebuah institusi, lembaga organisatoris, sinodal. Tetapi adalah gereja dalam pengertian organisme. Gereja dalam arti tubuh Kristus. Organ dari Yesus. Jadi gereja yang dimaksud harus sempurna itu adalah berbicara sebuah gereja organisme, organ dari Yesus, tubuh. Yesus kepala gereja, kita tubuh gereja. Nah itu. Nah gereja dalam pengertian organisme sebagai tubuh Kristus itu adalah
gereja yang hidup, gereja yang dibangun oleh Tuhan sendiri, dan juga dimiliki oleh Tuhan. Bukan dimiliki oleh yayasan tertentu, Tuhan yang memiliki. Ya, coba kita buka dulu 1 Petrus pasal 2. Nah ini ya, 1 Petrus pasal 2. Ayat 9-10 secara teks, secara harafiah tidak ada kata gereja. Tetapi kejelasan kata per kata atau kalimat per kalimat dari ayat ini, itulah sesungguhnya kandungan, muatan, arti dari sebuah gereja organisme. Kita baca dulu ayatnya ya. Demikian, 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Tidak ada kata gereja, tapi ayat yang panjang ini itulah yang dimaksud gereja. Kalau membuat definisinya kira-kira seperti itu. Ya. Gereja itu adalah bangsa yang terpilih, ya, atau himpunan, kumpulan dari bangsa-bangsa, atau lebih sempit lagi, himpunan, kumpulan dari orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang telah menerima panggilan Kristus agar dia keluar dari kehidupan yang gelap, lalu dengan rela, dengan ikhlas, dengan kesiapan penuh, memasuki ruang yang terang benderang, ruang Kristus, dan itulah kemudian akan menjadi milik Allah. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi singkatnya, gereja itu adalah himpunan, kumpulan dari bangsa-bangsa, dari orang per orang, yang masing-masing orang per orang atau bangsa per bangsa ini telah mengambil sikap dengan imannya keluar dari gaya hidup yang gelap, masuk dalam gaya hidup dan perilaku hidup yang terang. Jadi kalau ada warga gereja tapi hidupnya masih gelap, itu belum gereja miliknya Tuhan. Banyak kan warga gereja tapi hidupnya gelap. Di sini mah nggak ada. Ya. Warga gereja adalah warga yang sudah hidup di dalam terang. Ya. Dan inilah yang disebut bangsa pilihan Allah. Imamat yang rajani. Dari kalimat yang panjang ini di dalam bahasa Yunaninya disebut eklesia. Eklesia itu adalah
orang yang dipanggil keluar, keluar. Kaleo itu dipanggil, eksklesia. Jadi gereja itu dalam bahasa Yunaninya disebut eklesia, secara harafiahnya orang-orang yang telah dipanggil keluar untuk berkumpul di satu ruang atau satu alun-alun, ya, untuk menyimak, mendengar seluruh komando dari pemimpinnya. Jadi kata eklesia itu dulu dipakai dalam arti umum. Misalnya Pak Lurah atau Pak Camat membutuhkan sesuatu partisipasi dari warga penduduknya. Kalau dulu kan nggak ada HP, nggak ada WA-WA-an. Jadi caranya ditiup trompet, dengan kode tertentu. Seperti tentara-tentara kan masih ada trompet-trompet dengan nada tertentu. Kan? Kalau trompet nada ini duka cita, trompet nada ini bersiap dan sebagainya. Trompet nada ini maju perang, trompet nada ini mundur perang. Ya. Nah, zaman dulu juga seperti itu. Kalau seorang pemimpin, misalnya kaisar, raja, membutuhkan himpunan masyarakatnya untuk sebuah kepentingan, untuk sebuah misi, sangkakala dibunyikan. Masyarakat udah tahu, oh ada panggilan itu. Nah, rakyat yang mendengar panggilan itu meresponnya dengan keluar dari rumahnya masing-masing. Itu, dengar panggilan, lalu merespon dengan bertindak keluar dari rumah masing-masing, dari tempat masing-masing, menuju ke alun-alun yang ditentukan untuk berkumpul. Dan di alun-alun itu siap menerima komando, menerima misi, menerima tugas, menerima wajib militer misalnya. Nah itu pengertian eklesia. Nah gereja kurang lebih seperti itu. Ayatnya tadi, kamulah bangsa terpilih, imamat yang rajani. Imamat itu berbicara berkaitan dengan pelayanan, pekerjaan para imam itu pelayanan. Jadi gereja itu di dalamnya ada spirit pelayanan. Jadi warga gereja itu harus mempunyai spirit pelayanan. Ya, warga gereja tidak boleh pasif diam, lalu pelayanan itu diserahkan pendetanya saja. Jemaat tinggal nonton aja. Kalau pelayanan pendetanya salah dikritik. Bukan begitu. Imamat yang rajani artinya bahwa jemaat itu juga mempunyai spirit imam. Punya tanggung jawab keimaman. Terlepas yang dilakukan dalam pelayanan jemaat itu apa bentuknya, bisa variasi. Bisa jadi tukang doa, juru syafaat, tukang besuk, atau mungkin tukang bersih gereja. Kalau dia dengan jiwa semangat melayani, nilainya sama dengan pendeta yang berkhotbah. Anda ngepel gereja tapi dengan jiwa hamba yang melayani untuk kepentingan jemaat, kepentingan Tuhan, berkatnya sama seperti saya yang berkhotbah ini, sama. Karena yang dinilai kan spirit pelayanannya kan, bukan berdiri di mana melayaninya. Mau itu pelayan yang berdiri di mimbar atau pelayan yang ngepel gereja, yang dia spirit hatinya itu loh. Spirit bukan bentuknya. Bukan bentuknya, wah dia pasti berkatnya lebih banyak di sorga nanti. Dapat kamar VIP di sorga karena tiap hari khotbah. Sedangkan saya yang bukan pengkhotbah mungkin dekat WC, ruang surganya mungkin. Bukan begitu, ya spirit hatinya. Ya. Jadi itu gereja. Ya. Disebut gereja itu kan pengaruh bahasa Portugis. Jadi eklesia tadi dalam bahasa Portugis igreja, lama-lama ke dalam bahasa Indonesia menjadi gereja. Nah itu. Ya. Jadi gereja dalam arti sesungguhnya adalah organisme, himpunan, kumpulan dari orang-orang yang
telah merespon panggilan Tuhan untuk keluar dari kegelapan, tadi itu ada ayat tadi, menuju terangnya yang ajaib. Dan untuk apa dipanggil, berkumpul sebagai sebuah himpunan gereja, ayat 9 tadi adalah, supaya kamu, warga-warga gereja ini, supaya kita ini, warga-warga gereja ini, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Itu misi kita. Itu tugas kita, itu panggilan kita. Jadi gereja sebagai organisme yang harus disempurnakan adalah gereja yang memikul tanggung jawab. Misi Allah. Panggilan pelayanan, khususnya memberitakan perbuatan Allah yang besar. Nah, jangan lupa, jadi disinilah gereja itu akan semakin sempurna kalau jemaatnya betul-betul menghayati pemahaman ini, lalu juga menggumulinya secara konkret. Oh, saya itu gereja Tuhan ya, anggota gereja Tuhan punya panggilan memberitakan perbuatan Tuhan yang besar. Itu berarti kan spirit pelayanan. Spirit pelayanan ya. Nah, itu sebabnya di dalam tadi, PowerPoint tadi, kita kembali dulu ke tadi, saudara. Nah ini ya, himpunan jemaat orang percaya pada Yesus dipanggil dari kegelapan pada terang yang ajaib. Jadi gereja yang harus disempurnakan itu gereja dalam pengertian ini. Nah, gereja yang sudah merespon panggilan tadi adalah gereja yang dipikuli tanggung jawab pelayanan. Nah di sini, Matius 5, silakan ayatnya boleh dibuka. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Jadi membuktikan bahwa gereja itu enggak boleh diem. Ya, karena gereja itu organis, tubuh itu kan aktif, bergerak. Kalau tubuh tidak bergerak namanya tubuh yang mati. Kalau tubuh itu hidup, dia bergerak, dia dinamis, dia berkreasi. Jadi gereja yang hidup adalah gereja yang berkreasi, yang bergerak. Ya, karena tubuh organis itu hidup. Kamu adalah garam dunia. Jadi kita ditempatkan Tuhan dalam dunia dan diutus ke dalam dunia untuk menjadi garam. Kata kamu ini bukan menunjuk para pendeta, para lulusan sekolah Alkitab. Bukan. Kamu itu sekalian tadi, orang per orang yang telah merespon panggilan. Ini kamu. Jadi kamu ini bukan terbatas kepada kelompok tertentu. Yaitu kelompok pendeta, kelompok yang sudah bergelar STH, kelompok yang sudah sekolah Alkitab, kelompok yang jadi pengerja, bukan. Kelompok majelis, kelompok tua-tua, bukan. Ini seluruhnya kamu yang orang per orang tadi, yang telah sama-sama mendengar panggilan, keluar melangkah menuju satu lapangan dan siap menerima tugas. Nah ini kamu. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah, bukan kamu seperti. Kalau kamu seperti garam, cuma seperti, bukan garam. Cuma seperti. Tapi ayat ini adalah. Jadi tidak bisa tidak, kamu adalah. Tidak bisa tidak. Dan garam, apa yang dituntut? Azas kegunaannya. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan, tidak ada lagi gunanya. Jadi garam ini ingin menunjuk
bahwa diri kita itu berguna. Gereja itu harus organ yang berguna. Kalau gereja tidak berguna, tadi itu garam yang sudah tidak punya asin. Kalau garam sudah tawar, tidak punya kadar asin, baiknya diapakan? Ya dibuang aja, diinjak orang, karena nggak berguna. Sesuatu yang tidak berguna itu diapkir. Sesuatu yang tidak berguna itu diapkir. Singkirkan, nggak ada gunanya, dibuang, diinjak. Tapi yang dipergunakan, yang dimanfaatkan, yang difungsikan, tentu yang punya nilai berguna. Kalau nggak ada nilai berguna, ngapain difungsikan? Nah, jadi saudara, tidak bisa dibantah bahwa kita sebagai gereja Tuhan itu adalah gereja yang sekaligus di dalam kita itu dibebani tanggung jawab pelayanan, aktivitas, kegunaan. Sekali lagi, sebagai warga jemaat Bethlehem, sadar bahwa saudara itu adalah mengandung beban pelayanan dan dituntut kegunaannya. Dan tunjukkanlah itu sebagai bukti bahwa saudara sebagai gereja yang hidup di mata Tuhan. Oke. Satu lagi, ayat 14 coba. Kamu adalah terang dunia. Sama, bukan kamu seperti terang, kamu adalah. Sama saja intinya, supaya singkat. Intinya bahwa terang itu pun yang dituntut adalah kegunaannya. Kalau terang itu tidak ada gunanya, ya untuk apa lagi ada terang. Ya, jadi sekali lagi untuk menyingkatkan waktu kita, baik garam maupun terang itu intinya azas kegunaan yang dituntut. Menjadi apapun, garam, terang, azas berguna. Jadi gereja Tuhan itu harus berguna. Terlepas besar kecil kegunaannya. Tetap intinya berguna. Saudara berpikir mobil itu harganya ratusan juta bahkan miliaran. Tapi jangan lupa di dalam mobil itu juga ada spare part yang kecil yang sederhana. Misalnya sekrup aja. Nah kalau sudah beli sekrup, nggak sampai 10 juta harganya. Dibanding harga mobilnya bisa miliaran. Tapi kalau orang menyepelekan sekrup yang murah, bahaya untuk mobil saudara. Mengapa? Karena sekrup yang kecil dan murah itu ternyata juga penting kegunaannya untuk keseluruhan mobil itu supaya penampilannya dan fungsinya prima sekali. Gitu juga kita. Sekecil apapun peran saudara, sekecil apapun kegunaan saudara di dalam Tuhan, tetapi nilainya tetap berguna. Jadi berfungsilah saudara. Sekalipun kecil, enggak apa-apa. Berfungsi saja. Ingat sekrup tadi ya. Dibanding harga mobilnya, sekrup itu enggak ada apa-apanya harga sekrup. Tapi bukan berarti sekrup yang murah itu tidak ada gunanya. Itu sangat menentukan keselamatan mobil itu seutuhnya. Coba kalau sekrup itu lepas dari roda saudara. Gimana itu? Apalagi jalan tadi itu. Kalau roda itu enggak ada sekrupnya semua. Kalau enggak mencolot ke jurang tadi itu. Saya cuma, oh Tuhan tolong. Berapa tensi saya ini Tuhan.
Coba itu, kalau nggak ada skrupnya, nggak cukup aja, skrupnya kurang aja. Kan bahaya untuk mobil saudara itu. Padahal harga skrup jauh lebih murah dibanding harga mobil seutuhnya. Tapi bukan berarti skrup yang murah tidak berguna. Dan tidak menentukan prima tidaknya penampilan mobil saudara. Itu juga saudara ya. Sekecil apapun peran saudara, Tuhan menghargai. Bisa bilang haleluya. Ya, sekecil apapun peran saudara dalam gereja, dalam Tuhan, itu nilainya besar di mata Tuhan. Ya, nilainya besar. Jadi mulai berlomba, pulang dari family camp, tanya Pak Gembala, saya kerja apa Pak Gembala? Ngepel gereja. Nah. Jangan dikira ngepel gereja nggak ada. Saya dulu pertama selain ngepel gereja, tukang angkat bangku gereja. Saya belum sekolah Alkitab, saya masih kuliah di Jakarta ini. Gereja saya di Jalan Gadang, Tanjung Priok. Gerejanya almarhum Bapak Pendeta Bolang Senior. Ayahnya almarhum Bapak Maksi, itu gembala saya itu Bapak Wenas Bolang. Gereja di Jalan Gadang itu besar. Lalu gereja itu sedang merintis mempunyai sekolah dasar. Nah, karena sekolah dasar itu baru dirintis kan belum punya gedung. Ya gereja itu dijadikan sekolah. Jadi kalau hari Minggu malam selesai ibadah, gereja itu harus kita sulap menjadi ruang kelas. Supaya besok Senin pagi berfungsi menjadi ruang-ruang kelas. Risikonya apa? Bangku-bangku kita geser, pinggir, bagi per kelas. Kasih sekat. Nah, jadi udah berapa kelas itu. Itu tiap minggu malam. Nanti Sabtu sore, kelas sudah pulang, gantian kita bongkar kelas-kelas itu, kita jadikan bangku gereja begini. Itu salah satu tugas saya. Saya masih pemuda, saya bukan pengerja. Itu bagian pertama saya mengambil peran di dalam gereja. Ya, itu angkat bangku, ngepel gereja, mempersiapkan kelas. Minggu malam, karena di sana kan ibadah umum yang besar itu minggu sore. Selesainya malam. Selesai ibadah, kita bongkar itu gereja, buat ruang-ruang kelas. Itu berapa tahun, sampai saya sekolah Alkitab, gereja masih dipakai untuk ruang kelas. Saya sekolah Alkitab tahun 1974, itu gereja Gideon, SD Gideon masih pakai ruang gereja. Nah itu tugas saya. Kelihatannya tidak terhormat ya kerja ngepel gereja dengan status mahasiswa saya waktu itu. Sepertinya kan, menurut kesan umum tukang ngepel, tukang angkat bangku, kayak nggak terhormat. Tapi saya yakin itu kehormatan di mata Tuhan. Ya, karena dari situ saya mulai terbentuk cinta Tuhan, cinta pekerjaan Tuhan. Nah, di situ terbentuknya saya mencintai pelayanan dari situ. Ya. Saya nggak dikasih upah, itu sukarela kok. Kerjaan sukarela itu waktu masih komuda itu. Itu di mata orang mungkin boros waktumu, kerja ngepel, ngangkat kursi. Mungkin di mata orang itu tidak terhormat pekerjaan itu, tapi saya yakin di mata Tuhan itu terhormat. Dari situlah benih dalam hati saya tumbuh cinta pelayanan. Akhirnya tahun 74, saudara, ini saya sisipi saksi sebentar. Tahun 74, bulan Januari, jadi kok 74, 50 tahun yang lalu. Sekarang 24, 50 tahun lalu, saudara. Saya ikut ibadah hari Rabu, sedikit, biasa pertengahan minggu kan sedikit, nggak tahu Bethlehem.
Pertengahan minggu sedikit, kalau minggu penuh full. Sedikit, saya duduk di bangku menjelang belakang. Selesai khotbah, biasalah GPDI langsung pengumuman. Almarhum Bapak Pendeta Bolang mengumumkan, saudara doakan ya, ini kaum muda kita yang akan pergi ke sekolah Alkitab. Doakan, ada 20 orang lebih. Doakan. Saya pun ikut mendengarkan lah, nggak ada feeling apa-apa, saya ikut mendengarkan. Disebutlah mulai nama Abraham, Korepan, ada Bram Pongo, ada Edi Pongo, sekarang gembala-gembala di Jakarta itu semua. Dan lain ada Johanna, ada Elizabeth, dan lain lagi. Nggak tahu nomor berapa, ada Yos Hartono, saudara. Loh, kaget saya, siapa yang daftar? Saya nggak pernah menemui Pak Gembala daftar. Saya nggak pernah minta formulir konsultasi kalau mau sekolah kitab. Tapi nama saya diumumkan Yos Hartono. Waduh, perang hati saya, saudara. Perangnya gini, kalau main-main nggak mungkin. Ini gembala saya itu gembala yang dipakai Tuhan. Gembala KKR, kesembuhan. KKR di lapangan, penginjilan. Banyak kesembuhan. Nggak main-main nih dalam hati saya. Gembala sekualitas ini nggak mungkin main-main nyebut nama saya. Tapi kalau mau serius, ada orang usil ini. Pikirnya mungkin ada pemuda yang daftarin nama saya. Ya, bisa saja ada pemuda yang usil daftarin nama saya. Tuh. Saya takut, saudara. Saya tingkat 3 waktu itu. Kuliah saya tingkat 3. Saya berdoa. Waktu beliau, Bapak terima kasih. Tuhan, saya nggak tahu mau jawab apa. Saya nggak daftar. Formulir pun saya nggak lihat, formulir sekolah Alkitab. Saya nggak punya kesiapan semuanya. Tapi kenapa nama saya diumumkan? Oh gini aja Tuhan. Kalau memang ini panggilan, selesai ibadah, saya minta orang banyak nyalami saya. Selamat sekolah Alkitab. Dan saya minta di antara yang banyak itu ada satu orang. Bukan cuma selamat, tapi sekaligus berkata, selamat ya Yos, selamat ya, akulah sponsormu. Loh saya kan gak siap apa-apa saudara. Gak pernah mikir sekolah Alkitab saya. Wong saya tas aja saya pinjam pengerja saudara. Sampai hari ini gak saya kembaliin tuh. Nanti di surga ditagih. Orang utang harus kembaliin ya. Saya pinjam nggak sempat kembaliin saudara. Jadi, tas itu saya pinjam pengerja. Karena semua serba nggak siap. Ternyata benar saudara. Selesai ibadah banyak orang nyalamin saya. Sampai gereja halaman itu sepi, nggak ada orang lagi. Semua nyalami, tetapi tak seorang pun yang berkata, pergilah aku sponsormu. Saya puji Tuhan. Berarti bukan panggilan. Tapi tiba-tiba apa saudara? Ada motor masuk lagi ke halaman gereja. Tung, sat, berhenti depan saya. Aduh, gua lupa. Sorry ya, gua lupa nyalamin lu. Pukul. Yang saya tunggu bukan nyalamin aja. Yang saya tunggu sponsor. Tiba-tiba mukul sini. Lu serius ya sekolah kitab? Saya mau jawab gimana? Bilang serius saya nggak daftar. Bilang nggak serius saya takut. Jadi gimana saya mesem-mesem aja. Udah lu nggak usah khawatir. Ntar gue yang bayar semua. Wah, sudah. Dia yang bayar semua. Sudah tahu nggak siapa yang bayar itu? Guru SD si tadi itu. Guru SD sekaligus nyambi tukang ojek. Bayangin. Itu sponsor saya, sekolah kitab. Sampai saya jadi pendeta seperti ini. Yang sponsori saya itu tukang ojek nyambi guru SD. Kayak apa itu mahkotanya di surga itu. Tukang ojek berapa sih penghasilannya. Tapi punya kecintaan ngirim seorang pergi sekolah kitab dan sekarang jadi pendeta. Berarti berguna dia. Saudara mungkin sponsori 5 sekolah kita bisa.
Saya yakin nggak ada tukang ojek di sini. Sudah nyponsori 5 orang sekolah kita bisa kan? Ini tukang ojek sama guru SD yang baru dirintis sekolah tadi. Saudara. Nah inilah, jadi saya timbul cinta pelayanan dimulai dari tukang ngangkat bangku dan tukang ngepel gereja. Lalu tahun 74 nama saya diumumkan, akhirnya saya berangkat, saudara. Dan puji Tuhan tidak terpikirkan 50 tahun sudah. Januari kemarin 2024 berarti 50 tahun saya bertahan. Itu tidak bisa dilupakan jasa seorang tukang ojek. Tukang ojek sudah berguna bagi kemuliaan Tuhan. Saudara jangan kalah, jadilah berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, oke, kita next ya. Silakan tadi slide berikutnya. Bisa ditampilkan. Oh, bukan yang ini. Ya, satu lagi. Ya, oke. Nah, saudara, saya sengaja memakai kata pergunakan waktu karena saya juga tahu bahwa tema umum saudara adalah pergunakan waktumu. Saudara, kata pergunakan waktu mengindikasikan waktu kita terbatas. Dan bukan hanya terbatas, tetapi Efesus pasal 5 yang menulis kata pergunakan waktu, dunianya itu juga dunia yang jahat. Ya. Jadi waktunya singkat, dunianya jahat. Mau saudara pergunakan apa? Itu. Saya membuat pertanyaan. Kata pergunakan waktu mengindikasikan waktu itu singkat, pendek. Dan waktu yang pendek ini disebut kairos, momentum, kesempatan, bahasa Yunaninya. Ada 2 kata bahasa Yunani waktu itu, kronos dan kairos. Kronos itu berbicara durasi. Wah, makasih. Ini paling sibuk melayani saya. Tuhan berkati. Berguna sudah. Puji Tuhan, makasih. Jadi dalam bahasa Yunani waktu itu ada 2. Yang satu kronos, yang satu kairos. Kronos itu berbicara durasi. Berapa lama waktunya itu durasi. Maka ada istilah kronologi. Ya, kronologi, perhitungan waktu ke waktu. Dari waktu ke waktu ada peristiwa-peristiwa apa? Kronologi, kronos. Yang satunya adalah kairos. Kairos itu berbicara momentum, kesempatan emas. Waktu yang mungkin tidak terulang nilainya. Itu momentum. Kesempatan emas. Kalau diabaikan, hilang kesempatanmu. Nah, pergunakan waktu mengindikasikan waktu kairos, momentum. Jadi waktu ini adalah kesempatan emas. Ya, pendek. Jadi kalau saudara abaikan, saudara kehilangan kesempatan emas. Gitu. Dan bukan hanya pendek, tetapi waktu yang pendek itu bobotnya jahat. Efesus pasal 5, tentu ayatnya yang terutama. Mari kita baca dulu Efesus pasal 5 itu, supaya jelas. Ayat 15 dan 16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, bijak,
tahu waktunya pendek, bijak dia memanfaatkannya, arif. Jangan bebal. Bebal itu ndablek, bodoh. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Jadi ini indikasi kairos itu harus dipergunakan. Sebab kalau kairos diabaikan, hilang. Tidak ada kesempatan kedua. Anda terlambat. Ya. Jadi bukan hanya pendek kesempatan kita untuk menunjukkan kegunaan, tetapi juga waktu yang pendek itu isinya jahat. Dan itu menuntut sebuah kearifan untuk menerobosnya. Padahal tujuannya apa? Gereja sempurna. Jadi untuk kita terlibat menjadi berguna, gereja berguna, gereja yang menuju pada gereja sempurna, waktunya itu singkat. Dan bukan hanya singkat, tetapi jahat. Jahat itu artinya banyak kendalanya. Waktu singkat, kalau nggak ada kendala, nggak apa-apa. Tapi kalau udah singkat, masih banyak kendala, hambatan-hambatan, kemungkinan besar gagal. Waktu saya tadi banyak dari bandara, tapi ada banyak kendala, terlambat saya tibakan. Saya dari bandara tadi jam 11 lebih. Dari rumah saya jam 7. Jadi 12 jam saya tiba di sini. Kalau saya ambil pesawat yang pagi, dari Jogja jam 4 pagi. Pada kemarin Minggu saya capek khotbah, jadi makanya saya pilih yang pesawat jam 10 tadi. Saya bisa ambil pesawat jam 6:30 pagi, cuma risikonya saya jam 4 pagi dari Jogja. Bandaranya kan jauh sekarang. Bandara Jogja itu jauh. Ya. Jadi saya memulihkan kecapean minggu kemarin pelayanan, ya udah saya ambil jam 10 sampai bandara jam 11.15. Pikir saya, masa nggak ngejar sih 6:30. Nah, tapi karena banyak kendala. Nah, waktu panjang ada kendala, terlambat. Nah sekarang kalau waktunya pendek, banyak hambatan, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Nah itu sebuah tantangan. Padahal kita dituntut sebagai gereja adalah gereja yang hidup, yang bergerak, yang bertindak, yang bertumbuh ke arah yang sempurna. Bagaimana mungkin pertumbuhan gereja kita menjadi gereja sempurna itu lancar-lancar kalau waktunya mepet? Dan bukannya mepet, banyak kendala yang menghambatnya. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai target gereja sempurna? Maka dengarlah kata firman itu, pergunakanlah waktu yang ada. Demi mempersiapkan diri kita masing-masing menjadi gereja yang sempurna. Kenapa saya katakan di slide ini ada dua kecenderungan, negatif positif. Yang jelas negatif tadi jahat. Tapi di samping jahat ada pilihan positif. Nah silakan saudara pilih. Waktu yang singkat, yang merupakan momentum kairos. Dan waktu yang singkat ada banyak kendala, ada dua pilihan. Saudara mau ambil kecenderungan yang negatif atau positif? Negatif, Anda akan terus dalam kejahatan. Anda cuek kepada tanggung jawab sebagai gereja yang bertumbuh ke arah sempurna. Tapi kalau Anda mengambil kecenderungan positif, Anda akan terpacu. Wow, puji Tuhan saya diingatkan. Waktu hidup saya itu pendek.
Dan sudah pendek, banyak hambatan kendala. Padahal saya harus menuju pada sasaran gereja yang sempurna. Mungkinkah dalam waktu yang pendek, banyak hambatan, saya mencapai sasaran gereja sempurna? Anda yang harus menjawabnya. Tinggal ambil kecenderungan positif atau negatif. Kita buka Wahyu dulu sebentar. Ini kentara banget nih. Wahyu 22 ayat 11. Ada dua arah, satu ke negatif, satu ke positif. Nih, jelas sekali. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Kalau Anda mau pilih ini, ya silakan. Memang diberi pilihan kok. Kalau Anda pilih ini, ya silakan. Barang siapa yang berbuat jahat, ya silakan. Kalau mau terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, ya silahkan kalau mau terus berbuat cemar. Tapi sebaliknya, barang siapa yang benar, silahkan kalau terus berbuat yang benar. Barang siapa yang kudus, silahkan biarlah ia terus menguduskan dirinya. Silahkan Anda pilih. Yang jelas, tujuan kita jelas, gereja sempurna. Karena gereja itu organisme, gereja itu tubuh yang hidup, dia bergerak, dia bertumbuh, dan bertumbuhnya adalah ke arah yang sempurna. Tetapi bagaimana mungkin saya mencapai arah yang sempurna kalau waktu untuk saya bertumbuh itu pendek, singkat, dan itu pun ada banyak kendala? Ya, Anda harus pintar-pintar. Tapi tekanannya tadi sudah saya sampaikan ya, gereja itu tidak boleh pasif, gereja itu harus berguna, gereja itu dibebani beban pelayanan. Itu aja. Itu yang saya garis bawahi dan saya ulang-ulangi. Jadi gereja itu, saudara itu, kita itu ada gereja yang dibebani pelayanan, gereja yang hidup, yang harus bertumbuh, tidak boleh pasif. Dan sasaran jelas, gereja sempurna. Dan itu, bisakah kita siapkan diri kita? Harusnya bisa. Jangan menyerah, ada dua pilihan tadi. Mau ke negatif boleh, kalau saudara memang mau pilih itu. Cuma jangan menyesal nanti. Kalau ternyata Anda memilih yang negatif, ya jangan menyesal. Tapi kalau Anda memilih yang positif, ya puji Tuhan. Saudara sendiri yang akan berbahagia dan menikmati kemuliaan dari Tuhan. Tapi yang jelas kita semua punya tanggung jawab untuk mempersiapkan diri kita sebagai gereja Tuhan untuk menjadi gereja yang sempurna. Bagaimana kita? Next. Coba mari Mas. Nah, maka mari kita jadikan momentum untuk bersiap dan bekerja. Waktu yang pendek tadi, yang banyak kendala, banyak jahatnya, banyak rintangannya, banyak hambatannya itu, bagaimanapun tetap sebuah momentum untuk kita bersiap dan bekerja. Ini cara kita mempersiapkan diri. Hidup kudus. Sekarang bicara kekudusan itu sudah seperti yang langka. Tapi mau langka atau tidak, firman Allah katakan engkau harus kudus. Anda memilih. Anda mau ikut tren hari ini bahwa kekudusan itu seperti Allah apa sih bicara kekudusan hari ini. Itu kan tren. Tapi kalau Anda mau pilih itu ya silahkan, saudara punya hak bebas untuk memilih. Cuma semua pilihan itu ada risiko. Kalau saudara ingin memilih pilihan dari petunjuk firman, ya jadilah kudus. Sebab gereja sempurna itu berkaitan dengan gereja yang kudus. Kudus itu artinya bersih, clean. Ya. Salah satu ciri gereja sempurna itu bersih. Tidak ada cacat, tidak ada celah. Bersih.
kudus. Tapi mungkinkah kita menghadirkan kekudusan dalam tren hari-hari ini yang nilai kekudusan itu telah merosot, inflasi? Ya, sekali lagi kembali pada pilihan saudara. Ya. Tuhan kan tidak pernah memaksa. Tuhan selalu memberi pilihan. Hawa diberi pilihan di Firdaus. Hawa, semua boleh dimakan, satu jangan. Pilih. Itu kan arti pilihan. Hawa dan Adam, semua pohon boleh, satu jangan. Dah, pilih. Sekarang tinggal pilihannya si Adam dan Hawa. Mau milih yang diizinkan atau memilih yang tidak diizinkan. Pilih. Cuma masing-masing ada risiko. Kalau kau memilih yang aku izinkan, kau akan terus tinggal di Firdaus. Gak ada masalah. Terus menikmati hadiratku di Firdaus. Tapi kalau kau memilih yang tidak aku izinkan, risikonya keluar dari Firdaus. Kau akan berkeringat mencari makananmu seumur hidup. Tinggal pilih kan? Rupanya Adam dan Hawa memilih yang tidak diizinkan. Ya sudah, keluarlah dari Firdaus. Demikian juga ini. Kalau mau jahat, ya silakan jahat terus. Mau cemar, ya silakan mau cemar. Tapi siapa yang mau kudus, tinggal kudus terus. Siapa mau benar, teruslah dalam kebenaran. Tinggal kita pilih. Dan untuk memilih, waktunya singkat untuk kita menentukannya. Jadi pergunakan waktu yang pendek ini. Waktu yang singkat. Jadikan momentum untuk memilih. Saya sebagai gereja hidup dan bertumbuh menjadi gereja sempurna atau tidak. Itu pilihan. Kalau memilih, nah perhatikan ini. 1, 2, 3, 4, 5. Tidak usah saya jelaskan ini ya. Ayatnya sudah ingat saja, nanti saudara baca. Yang kedua, mengerti kehendak Allah. Kehendak Allah paling tidak tadi yang sudah saya sebutkan, tadi ada kehendak Allah semua. Gereja memikul beban pelayanan. Gereja diutus ke dalam dunia untuk menjadi kegunaan. Itu kehendak yang dikehendaki. Jadi tinggal berfungsi saja saudara. Gereja diperlengkapi. Nah ini perlu saya bacakan. Efesus 4. Efesus 4. Ini yang perlu. Jadi tidak semua saya jelaskan. Besok masih ada banyak waktu. Nah. Tidak ada salahnya dari ayat 11, tolong dari ayat 11 diungkapkan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. 12, untuk memperlengkapi ini orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Orang kudus, kita gereja tadi, bagi pekerjaan pelayanan. Bagi pembangunan tubuh Kristus untuk pertumbuhan ke arah gereja sempurna. Terus, 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh. Top, dewasa penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Inilah kesempurnaan. Oke, di situ saja. Oke, saya jelaskan singkat waktunya.
Ayat 11 menunjukkan bahwa Tuhan memberikan kepada gereja panggilan atau jawatan khusus. Ayat 11. Rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar. Ya. Ini jabatan atau panggilannya khusus. Untuk apa Tuhan memanggil dukungan moral, dukungan doa, dukungan spiritual, dukungan semangat. Ya, dukungan itu yang kami perlukan. Jadi kami memperlengkapi, jemaat memperlengkapi.
supaya sasaran gereja yang sempurna, kedewasaan penuh ini, tingkat pertumbuhan sesuai kebutuhan Kristus tercapai. Nah, ungkapan ini kan tadi sesuai dengan yang pertama tadi, ada beban tanggung jawab pelayanan. Ya. Jadi saya harap tekanan-tekanan dalam pesan sesi pertama ini adalah supaya kita jemaat sebagai gereja Tuhan, warga gereja Tuhan, menyadari di dalam diri kita, diri saudara, ada beban pelayanan. Ada tuntutan untuk bertumbuh, mencapai sasaran gereja yang sempurna. Dan untuk mencapai itu, jemaat harus memperhatikan waktu yang pendek, jangan disia-siakan. Dan dalam waktu yang pendek itu kira-kira proses-proses apa yang bisa dilakukan di setiap jemaat. Kembali next ke teks tadi, slide tadi. Nah ini, kembali tadi ya ini. Diperlengkapi, memperlengkapi, katartismon bahasa Yunaninya. Katartismon itu bisa berarti memperbaiki, mempersiapkan, ya, memulihkan, itu aslinya. Bahasa Yunaninya dalam bahasa Indonesia bisa berarti memperbaiki, memulihkan, mempersiapkan. Ya. Jadi jemaat harus dipulihkan, diperbaiki, dipersiapkan melalui 5 jawatan. Tapi sebaliknya respon jemaat kepada 5 jawatan juga mendukung, mensupport, ya, memulihkan dalam kelesuan, dipulihkan dalam doa. Supaya apa? Supaya tercipta sebuah atmosfer gereja itu bertumbuh ke arah yang dewasa. Jadi masing-masing tertuntut. Para pelayan dituntut mempersiapkan, jemaat dituntut mempersiapkan. Dan berikutnya Efesus 5:18, penuh Roh Kudus. Ini jemaat, tidak boleh tidak. Mempersiapkan diri untuk menuju gereja sempurna, jemaat harus punya kesadaran dan rasa kebutuhan terhadap Roh Kudus. Sebab Roh Kudus itu yang mempersiapkan berikutnya. Kita terbatas, tapi Roh itu menyempurnakan keterbatasan kita. Ya, dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 5, Roh itu mempersiapkan kita. Roh itu. Jadi di samping kita punya inisiatif, punya kreasi, punya aktivitas, bertumbuh, tapi Roh itu menjadi garansi mempersiapkan kita. Maka jemaat juga jangan sepelekan tentang Roh Kudus. Sekali lagi, Roh Kudus jangan secara teori ya. Roh Kudus jangan diketahui secara pelajaran. Saya perlu mendengar Bible Study Roh Kudus. Bukan. Roh Kudus harus dialami karena saudara merasa berkebutuhan. Berkebutuhan. Bukan sekedar ingin mengetahui Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus pelajarannya? Bukan terbatas itu. Tetapi sebuah kerinduan pengalaman. Bagaimana saya menerima dan alami Roh Kudus. Seperti apa dampaknya dalam hidup saudara. Ini ya. Dan sekali lagi kalau penuh Roh Kudus targetnya jangan bisa berbahasa lidah. Saya selalu mengulang itu. Kalau saudara rindu dipenuhkan Roh Kudus, target utamanya jangan supaya saudara bisa berbahasa lidah, berbahasa roh, berbahasa lain. Bukan. Tapi saudara dimampukan untuk mempersiapkan diri menjadi gereja yang sempurna. Itu ya. Saya ulangi ya. Jadi kerinduan kita penuh Roh Kudus bukan sekedar supaya saya bisa berbahasa lidah kalau berdoa. Supaya saya bisa berbahasa roh. Bukan. Itu perlu tapi bukan target utama. Target utama kenapa saya haus dan rindu dipenuhi Roh Kudus. Supaya secara praktikal saya ini mengalami kemampuan yang dipersiapkan Roh Kudus. Untuk saya mempersiapkan diri menuju gereja yang sempurna. Sebab kita tidak sempurna tapi Roh itu yang menyempurnakan. Kenapa kita perlu Roh Kudus. Yang terakhir bekerja bagi Kristus. Jangan lupa ini, Yesus berkata kepada orang-orang di sekitarnya, mumpung hari masih siang, bekerjalah.
Sebab kalau malam, tak seorang pun bisa bekerja. Artinya waktunya singkat. Momentumnya pendek. Selagi hari siang, bekerjalah. Sebab kalau malam, tak seorang pun bisa bekerja. Jadi sekarang momentum itu kita perlu untuk bekerja, melayani Kristus. Sekecil apapun, ingat saja, anggap saja saudara sekrup. Gak apa-apa murah, dianggap murah, kecil. Tapi toh fungsinya besar bagi keseluruhan keselamatan, penampilan prima sebuah mobil itu. Sampai di sini dulu malam ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdiri sekarang, kita langsung akhiri dengan doa. Haleluya. Tundukkan kepala saudara. Renungkan firman Tuhan. Sadarilah, saudara adalah gereja Tuhan. Bahagian dari himpunan gereja Tuhan. Dan pada saudara diberi beban pelayanan. Sekecil apapun lakukanlah. Saudara dituntut dinamis, aktif bertumbuh. Menuju target gereja yang sempurna. Kita terbatas, tetapi Allah menyediakan Roh Kudus untuk menyempurnakan keterbatasan kita. Haleluya. 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 Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus untuk kekuatan sepanjang hari ini. Untuk kesehatan sepanjang hari ini. Haleluya. Kami perlu Engkau Roh Kudus. Haleluya. 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 Peganglah tanganku Roh Kudus. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh. Bawalah diriku, bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Peganglah tanganku, peganglah tangan. Ini doa kita, kerinduan kita. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus Tuhan. Kudus
Ajaib, 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 ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang beri menang, Yesus namanya, nama kudus, kudus, kudus Tuhan, kudus namamu, ku beri syukur dalam simfoni indah, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang beri menang, Yesus nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus namanya. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan sudah menolong kami. Sesi ini dapat diselesaikan. Sekalipun dalam segala keterbatasan, kami percaya roh yang ada di dalam kami, bersama kami, roh akan berkarya terus, mengajar kami, memampukan kami. Terima kasih untuk malam ini. Beri kami perlindungan, kekuatan dalam istirahat. Izinkan esok pagi kami bangun dengan tubuh yang sehat, yang segar, dengan sukacita, menjalani acara demi acara esok. Segalanya bagi hormat kemuliaan namamu, diberkati semua orang yang telah berlelah untuk acara ini. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang saudara terimalah berkat. Dalam nama Allah, Bapa, Anak laki-laki, dan Roh Kudus, yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakhiri acara sepanjang hari ini. Haleluya. Mari katakan amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Berguguran.